pertemuan lalu saya pernah mengingatkan, pencuri atau koruptor yang pintar itu mencurinya pasti lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak punya ilmu. Kan penipu yang punya ilmu pasti cara mencurinya lebih canggih dan lebih banyak, ya, yang didapatkan pun itu bukan hal-hal yang biasa. Nah, ini yang dimaksudkan adalah pengetahuan yang bila digunakan pada yang tidak tepat, maka sisi penghancurannya itu semakin tinggi. Nah, karena itu jika memang ada dalam konteks untuk menguji pengetahuan kita orang-orang baik yang menyoal, menguatkan, itu sesungguhnya untuk meningkatkan kualitas pengetahuan kita sehingga tertata dengan baik dan bisa digunakan dengan cara yang benar. Nah, inilah yang secara formal diturunkan dalam konteks kehidupan kita, fitrahnya menjadi institusi pengetahuan dalam bentuk sekolah dan turunan-turunannya, kan? Jadi diinstitusikan institusi pengetahuan. Itu kalau kita ngajinya itu lengkap, teman-teman sekalian, Masya Allah, tidak ada satu kalimat pun keluar dari lisan kita kecuali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, ya, di Quran itu runtut sekali. Dan ini sudah fitrah, ya, sudah fitrah. Ya, bukankah kita di institusi pengetahuan ini dari mulai sekolah, kan bahkan dari kecil, kan sekarang ada PAUD, ya, pendidikan anak usia dini, dari KB, TK, TKA, TKB ke SD dan seterusnya. Bukankah untuk bisa melihat kematangan ilmu ini dia akan diuji, kan? Ditanya, ya kan? Ada munakasyah, ada ujian, ya kan? Dari SD yang tertulis, yang lisan, sampai juga ujian skripsi, tesis, disertasi. Bukankah yang menguji orang-orang baik, ya kan? Ya, sama persis ketika malaikat kemudian, ya, menyoal Adam alaihissalam. Malaikat kan sifatnya baik, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka apa tujuannya? Untuk memastikan bahwa konstruksi pengetahuan yang dibangun itu untuk mengarahkan kepada hal-hal yang mencerahkan, yang bersifat berkemajuan, membangun semua kehidupan di bumi ini dengan cara yang baik. Itu poinnya. Karena itu dapat ijazah. Ajaza yujizu ijazah. Ijazah itu dari bahasa Arab. Ya, ijazah itu dulu seorang murid itu sorogan ke gurunya, dites oleh gurunya sampai betul pemahamannya, betul cara bacanya, ya kan? Setelah dipastikan benar, pahamnya benar, diuji untuk mengamalkan, maka gurunya mengatakan ajaztuka, ya, saya mengijazahkan kepada engkau. Dulu menggunakan lisan, lalu berkembang dengan tulisan sampai sekarang menjadi ijazah. Itu asalnya, teman-teman sekalian. Jadi membawa ijazah itu bukan sekedar tanda bahwa dia pernah sekolah, bukan. Ya, lebih daripada itu, ijazah itu menunjukkan bahwa ilmu yang dia pelajari di sekolah itu sudah teruji sehingga diperkenankan untuk diamalkan. Itu gambaran dalam Islam dulu seperti itu konsepsinya. Hanya barangkali kualitas pendidikan sekarang, ya, mesti lebih ditingkatkan kembali sehingga tidak menjadikan ijazah itu sebagai aspek formal saja yang menunjukkan bahwa dia pernah sekolah atau pernah kuliah. Nah, ini yang penting untuk didalami kembali. Baik, teman-teman sekalian, kembali ke sini. Setelah kemudian ini disampaikan, diujikan langsung, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga bisa memberikan kesan kepada kita menjadi fitrah bahwa keilmuan yang bagus itu yang teruji. Ya, sehingga kadang-kadang kita dapati ini ada sidang terbuka, kan, ya, dari dunia pengetahuan, ya. Kalau di umum kan suka ada diskusi, ya, diskusi adu argumentasi, ya, dan sebagainya. Ini hal yang lumrah dan terbawa karena itu fitrah berkehidupan untuk melihat apakah keilmuan itu layak, pantas, ya, untuk dipahami, diamalkan atau tidak. Tapi sisi lain, orang-orang yang sudah punya visi baik itu, ilmu yang baik itu, ya, akan juga tetap berpotensi mengalami ujian dari sisi yang lain, yaitu yang anti. Ini juga bagian dari fitrah kehidupan. Ya, karena sejak awal manusia diciptakan sudah ada makhluk yang memang anti pada Adam alaihissalam, anti pada kebaikan, dan dia sudah antitesanya. Ya, antitesanya apa? Jadi kalau Adam itu konstruksi ilmunya adalah ilmu yang positif, ini dibalik, di sini negatif. Jadi kalau di sini ada jujur, di sini ada dusta, di sini ada sabar, di sini ada amarah yang tak terkontrol, di sini ada rendah hati, di sini ada sombong. Demikian seterusnya. Nah, ini yang diwakili oleh figurnya iblis, laknatullah alaih. Ya, iblis. Jadi kalau di sini ada rahmat, di sini ada rajmah, di sini ada rahim, di sini ada rajim. Makanya kan kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nanti kita akan bahas setan ketika masuk ke bagian ayatnya. Nah, ini gambarannya. Jadi sepintar apapun Anda, saya, kita, dan meniatkan ilmu dari kepintaran itu untuk didedikasikan pada kebaikan, itu pasti dalam prakteknya akan menemukan ini. Ya, akan menemukan ini. Sifat-sifat yang mungkin anti. Kalau tidak percaya silahkan, di bisnis Anda berusaha jujur, pasti akan Anda menemukan tantangan yang anti pada kejujuran yang Anda praktekkan. Di birokrasi Anda menjadi birokrat yang jujur, yang disiplin. Dalam saat yang bersamaan Anda akan menghadapi orang-orang yang anti pada kejujuran Anda, anti pada kesederhanaan Anda. Ya, demikian seterusnya. Nah, ini ditujukan
Untuk apa? Untuk menjaga konsistensi kebaikan kita. Sebab kalau tidak ada ujian-ujian yang seperti ini, nggak akan diketahui tingkat kebaikan-kebaikannya. Sabar itu nggak akan diketahui kalau nggak ada amarah, ya kan? Jujur itu nggak akan dikenal kalau tidak ada dusta. Nah, dusta diciptakan untuk bisa mengetahui dan meningkatkan kadar kejujuran. Sebab kalau nggak ada itu nggak akan diketahui. Ya, tapi tetap dustanya itu tidak dibenarkan, ya kan? Iblisnya tetap terlaknat. Ya, jadi jangan Anda menyimpulkan bahwa iblis punya jasa. Tidak, ya, tidak. Ya, iblis itu menjadi iblis karena kesombongannya. Catat itu, ya kan? Iblis itu menjadi iblis karena apa? Karena kesombongannya. Nah, setelah sempurna ini, teman-teman sekalian, ditampakkan semuanya supaya tahu, supaya mengerti. Ya, hiduplah dengan pengetahuan. Ini dinamikanya, ini untuk meningkatkan kualitas pengetahuan. Ini tantangannya. Setelah paham itu semua, maka ditempatkanlah Adam alaihissalam oleh Allah di tempat sementara untuk mengumpulkan semua hal yang telah dipelajari ini. Mulai praktek sebelum turun ke bumi, untuk mendapatkan berbagai macam kesempurnaan dan kelengkapan bekal sebelum memulai tugas utamanya di muka bumi. Tempatnya disebut apa? Keadaannya bagaimana? Sampai dibuka firman-Nya dengan keagungan. Saking agungnya tempat itu menjadi gambaran bagi Adam alaihissalam dan pasangannya Hawa alaihissalam untuk memulai tugas sebelum diturunkan secara formal di muka bumi.